Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang pelaksanaan pendidikan pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda atau di Indonesia. Dan kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dilaksanakan pendidikan pada orang pribumi. Nah, pendidikan diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada orang pribumi atau orang Indonesia tentunya dilatar belakangi karena ada politik etis gitu ya. Tujuannya adalah untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, terampil, yang kualitasnya sama dengan orang Eropa, kemudian mereka bisa bekerja di lembaga pemerintahan atau di lembaga swasta dan akan dibayar dengan gaji yang rendah. Selanjutnya, sasarannya siapa saja? Tentu yang pertama adalah orang Eropa ya. Pendidikan pada era Hindia Belanda itu untuk orang Eropa, kemudian orang Asia, baru pada masa politik etis digulirkan, orang pribumi diberikan kesempatan. Sayangnya tidak semua orang pribumi mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, hanya golongan kelas atasnya saja. Nah, selanjutnya jenjang pendidikannya apa saja? Mulai dari pendidikan tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tingkat atas. Dan kita bahas bagaimana sih pendidikan dasar. Ada 3 lembaga pendidikan dasar ternyata. Dan ini yang membedakannya adalah warna kulit atau ras. Pertama ada ELS atau Europäische Lehre School. Ini khusus pada awalnya hanya untuk orang Eropa saja. Tapi pada tahun 1903 para bangsawan pribumi pun boleh mendapatkan kesempatan bersekolah di sini. Dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Kemudian HCS, Holland's Chinese School, ini sekolah dasar untuk keturunan Tionghoa, didirikan tahun 1908. Dan untuk kalangan pribumi adalah HIS atau Holland Indies School. Pendidikan dasar untuk orang pribumi dan hanya untuk golongan kelas atas saja yang didirikan tahun 1914. Bagaimana dengan pendidikan menengah? Untuk di tingkat SMP, didirikanlah MULO atau Meerwitgebreid Lager Onderwijs. Nah, orang-orang yang lulusan dari ELS hanya mendapatkan pendidikan atau boleh bersekolah di MULO itu dengan waktu pendidikannya hanya 3 tahun, tapi untuk yang lulusan HCS dan juga HIS mereka harus menempuh pendidikan selama 4 tahun karena 1 tahunnya itu untuk kelas persiapan. Setelah lulus dari MULO, maka bersekolahlah ke HBS atau ke AMS. HBS dan AMS ini apa? Kalau sekarang setingkat dengan SMA. Dan HBS ini adalah sekolah SMA pertama yang didirikan tentunya untuk orang Eropa pada awalnya. Dan pada tahun 1915 hanya ada 4 HBS di Hindia Belanda. Yang pertama ada Koning William III School de Batavia yang didirikan tahun 1860. Kemudian HBS Surabaya didirikan tahun 1875, HBS Semarang tahun 1877, dan HBS Bandung tahun 1915. Bahasa pengantarnya tentu saja bahasa Belanda dengan masa pendidikannya 5 tahun. Kemudian AMS, Algemene Middelbare School. Ini adalah sekolah menengah atas untuk bangsa Bumi Putra, didirikan tahun 1916. Setelah mendapatkan pendidikan atas atau menengah atas, maka boleh untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi. Namun ada juga di sini sekolah yang bisa dikatakan khas. Kita bisa mengatakan seperti sekolah kejuruan, ada yang disebut dengan Pick School atau sekolah guru. Tujuannya untuk mencetak calon-calon guru dan juga Ospia atau Opleidingsskolen voor Inlandse Ambtenaren. Ini sekolah pangrepraja untuk mencetak pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berasal dari Bumi Putra dan didirikan tahun 1900. Pendidikan tingginya apa saja? Ada Stovia. Stovia ini ada sekolah dokter pribumi di Batavia dan juga ada Landbouwkundige Fakulteit. Ini ada sekolah pertanian didirikan di Bogor, cikal bakal dari PB. Kemudian Rehoge School, sekolah hukum didirikan tahun 1924. Awalnya memang bernama Rechtsschool. Masa pendidikannya 6 tahun.
Nah, 6 tahun ini dibagi dua, 3 tahun untuk persiapan dan 3 tahun program keahlian. Dan yang terakhir ada Technische Hogeschool. Sekolah teknik didirikan di Bandung, masa pendidikannya selama 4 tahun. Nah, dengan adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, banyaklah para bangsawan atau anak-anak bangsawan, anak-anak orang kaya di Hindia Belanda yang mengenyam pendidikan mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, pertama, menengah atas, ataupun juga yang sekolah di kejuruan, kemudian pendidikan tinggi. Bahkan ada juga yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kemiliteran, seperti contohnya Didi Kartasasmita atau pembuat gambar Garuda Pancasila yakni Sultan Hamid gitu ya. Dengan hanya beberapa orang saja lah mendapatkan pendidikan kemiliteran di KMA Breda. Nah, ini adalah efek dari politik etis dan hal ini adalah pendidikan. Dan dengan banyaknya orang bumi putra yang bersekolah, tentunya kualitas sumber daya manusia pribumi itu meningkat walaupun hanya segelintir orang saja. Tapi dampaknya memang sangat luar biasa sekali. Dengan banyaknya orang bumi putra yang bersekolah, maka mulailah ada sebuah proses pencerahan, khususnya pola pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tanda kutip Hindia Belanda, bukan lagi dengan cara perjuangan fisik, yakni dengan peperangan, tetapi mulai mengarah kepada perjuangan dengan cara intelektual, yakni melalui organisasi kebangsaan. Nah, itu tadi yang bisa disampaikan tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan di Hindia Belanda pada era penjajahan Belanda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.